Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, kelas MS 107 dengan NIM 2023210197 dari program studi manajemen di salah satu kampus Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional dari mata kuliah ekonomi. Poin yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam suatu negara dan dapat diartikan sebagai jumlah total nilai barang dalam jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Nah, dari pengertian tersebut beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu nilai total barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu suatu perekonomian berarti adanya batasan suatu negara atau penduduk dari suatu negara. Kemudian yang terakhir yaitu suatu periode untuk memperoleh perhitungan yang dapat dibandingkan. Itulah tadi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional serta beberapa yang harus diperhatikan dalam pendapatan nasional. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua yaitu pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Nah, secara umum perhitungannya dapat dibagi menjadi 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Baiklah, saya akan menjelaskan dari ketiga pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi dihitung dengan menambahkan nilai produksi akhir dari masing-masing sektor. Perlu diperhatikan bahwa nilai yang dihitung adalah nilai barang atau jasa akhir, bukan nilai bahan mentah atau setengah jadi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional ini dihitung dengan menjumlahkan semua imbal hasil berupa upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran, dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih nilai ekspor dikurangi dengan impor. Kita masuk pada poin ketiga yaitu konsep pendapatan nasional. Pada poin ketiga ini ada beberapa konsep pendapatan nasional yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, kemudian yang keempat pendapatan perseorangan, dan yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, itulah beberapa konsep pendapatan nasional yang perlu kita perhatikan. Kita masuk pada poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu manfaat penghitungan pendapatan nasional. Berikut ini beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional. Pada poin pertama yaitu mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara serta mengetahui sektor-sektor yang berperan penting terhadap kesejahteraan negara tersebut. Pada poin yang kedua yaitu dapat melakukan pembandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lain, yaitu dapat mengetahui perkembangan kondisi perekonomian suatu negara tiap tahunnya dengan membandingkan pendapatan nasional tiap tahunnya. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.